Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Al-Quran surat Al-Alaq ayat yang ke-6. Bapak Ibu, pagi ini kita bahas tentang salah satu tabiat manusia, yaitu melampaui batas. Kita lihat dulu kajian kita sebelumnya. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi kalau kita mau membaca hari ini, bacalah atas nama Allah yang menciptakan kita. Khalaqal insana min 'alaq. Ini insan yang pertama, menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah untuk membuat Tuhanmu menjadi mulia. Jadi kalau kita mau membaca, bacaan kita itu hanya untuk memuliakan Allah. Jadi kalau membaca di WA, membaca di Twitter, tidak akan sampai untuk memuliakan Allah, tidak usah baca. Ya kan? Alladzi 'allama bil qalam. Allah yang kita muliakan itu mengajar kita dengan perantara pena. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Insan yang kedua, ya kan? Allah mengajar manusia apa yang tidak dia ketahui. Berarti awalnya kita ini nol. Jadi setelah diciptakan tidak ada pengetahuan kita apa-apa. Nol betul. Ya, jangan-jangan nolnya nol besar. Harta tidak punya, ilmu tidak punya, pendengaran tidak punya, penglihatan tidak punya, pemahaman tidak punya. Lalu Allah beri ilmu sehingga yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi apa yang kita ketahui hari ini itu adalah karena Allah yang memberinya. Nah, tahu-tahu ayat yang ke-6 Allah langsung mengumumkan pengumuman. Tolong diperhatikan, sesungguhnya ini inna manusia itu sok hebat. Kan dia beritahu, diberi ilmu. Setelah diberi ilmu, dia sok melampaui batas dari keilmuan yang diberikan kepadanya. Makanya kala pengumuman dari Allah, ya kan? Manusia itu tidak punya apa-apa. Ya, lalu diberi ilmu. Kalau dia punya ilmu, tetap juga dia jadi bodoh. Jahil. Ya kan? Walaupun ilmunya tinggi. Nanti kita tengok. Kalau dia punya ilmu, kenapa Allah katakan di sini manusia layak Allah? Karena dia tidak sadar ke atasnya. Dia diberi ilmu oleh Allah sehingga dia tahu apa yang dia tidak tahu selama ini. Tapi setelah dia tahu, dia menjadi manusia yang melampaui batas dari ilmunya. Ya kan? Maka itu merasa pintar dia dengan ilmunya itu. Padahal dia nol. Ya kan?
Kalau seandainya Bapak besarkan orang, dididik, diberi bantuan, dana, materi, sekarang dia lupa dengan kita, kecewa. Nah, kalau kacang lupa kulit itulah lama tuh, ya kan? Kini kulit ke mana lupa jo kacang, apa gitu, ya kan? Kalau kacang lupa jo kulit, itulah manusia yang hina. Ya kan? Dari tidak ada diadakan, dikasih pengetahuan, ya kan? Dikasih ilmu, setelah berilmu dia mengingkar kepada Allah. Dia sok dengan ilmunya, maka itu dia akan menjadi manusia yang hina. Mungkin saja manusia yang lain memuliakan karena hartanya, memuliakan karena pangkatnya, memuliakan karena yang lain. Tapi menurut Allah, manusia yang seperti ini adalah manusia yang hina. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan, ini jaminannya, taukidnya di sini, ya kan? Al-insan di sini, ini kan ada 3 kali tadi dia bacakan. Ayat yang kedua, ya kan? Khalaqal insan min alaq. Manusia diceritakan di sini itu penciptaannya. Ayat yang kelima, manusia di sini dimuliakan dengan ilmunya. Ya kan? Alamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah setelah menciptakan manusia, lalu Allah sempurnakan, Allah muliakan manusia itu dengan ilmu yang diberikan kepadanya. Tapi ayat yang ke-6 Allah langsung mengatakan, kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah manusia itu tidak tahu diri. Kalau dia diciptakan, kalau dia diberi ilmu, maka dia manusia itu tidak tahu diri. La yatgha, melampaui batas. Melampaui batas, super bodoh. Kan bodoh namanya itu. Sudah kasih, itu pura-pura tak kenal lagi dengan dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lihat dulu, ada namanya ya bodoh-bodoh biasa lah Pak, ya kan? Jahal basir namanya. Ada bodohnya berlapis-lapis, ya kan? Sudahlah bodoh, tidak tahu lo bahasanya bodoh, tidak berilmu tapi tidak tahu pula tidak berilmu gitu, ya kan? Itu namanya murakab, itu yang merasa pintar. Nah begini Pak. Memang ini erat hubungannya dengan pertama tadi, ayat membaca atas nama Allah, pikirkan kita telah diciptakan oleh Allah, kemudian baca lalu muliakan Allah. Berarti dikaitkan semuanya dengan Allah. 2 hal di sini. Ilmu jika tidak terhubung dengan Allah, maka itu disebut dengan jahil. Orang Arab bukan tidak berilmu. Mereka bersyair, mereka punya patung yang hebat, ya kan? Mereka pandai mengukir, mereka pandai buat pedang, ya kan? Mereka pandai buat baju besi, ya kan? Jadi bukan mereka tidak berilmu, mereka berilmu. Cuman ilmunya terputus dengan Allah. Ya kan? Maka itu sekarang ini Bapak Ibu kalau mau memuliakan, menyekolahkan anak, carilah ilmu untuk anak yang tersambung dengan Allah. Untuk apa gunanya les balet Pak? Untuk apa gunanya? Habis uangnya Pak. Les piano, ada sambungannya kepada Allah apa tidak? Itu yang manusia melampaui batas. Justru setelah dia diilmui, diberi ilmu, dia tidak tersambung dengan Allah. Kalau begitu semua ilmu yang kita berikan kepada anak dan untuk kita, ilmu yang membawa kita tersambung dengan Allah. Pagi ini kita belajari 1 ayat, walaupun 1 ayat, kalla innal insana la yatgha. Mulai dari awal sampai akhir kita akan tersambung dengan Allah. Entah berapa kali kita menyebut nama Allah. Daripada menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, habis pikiran dengan ilmu-ilmu yang hebat menurut kita, tapi ilmu itu tidak tersambung dengan Allah. Itu makanya dari awal Iqra bismi rabbikal ladzi
khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Semuanya adalah merujuk kepada Allah. Maka itu yang pertama, kalau Bapak mau baca, baca yang akan menyambung dengan Allah. Kalau mau berpikir, berpikirlah supaya menyambung dengan Allah. Mau berdagang, berdaganglah dengan tersambung dengan Allah. Tapi kalau dia terputus dengan Allah, dia menjadi jahil, menjadi jahiliyah. Yang kedua, ilmu itu membawa kepada akhirat. Jadi kita ini umat Islam ini dua saja, Pak. Mau buat pesawat, buatlah pesawat, Pak. Tapi dia terbawa kepada akhirat. Bagaimana kita bisa memanfaatkan semua ilmu, nyambung dia kepada akhirat? Untuk apa, Pak, hebat-hebat di dunia ini, kalau di akhiratnya merasai? Kayo merasai di akhirat. Bapangke merasai di akhirat. Allah mewajibkan berjilbab, nyumbek putusan. Ya kan? Kira nyambung enggak dengan Allah itu? Enggak nyambung, Pak. Ya kan? Walaupun sedunia, se-Indonesia orang protes, enggak akan nyambung. Ya kan? Orang Allah sendiri yang wajibkan. Sekarang dia buat peraturan bahas supaya tidak wajib. Kira-kira bertentangan apa tidak dengan Allah? Ini ilmu sederhana saja. Ya kan? Maka dari itu Bapak Ibu, ada hubungannya dengan akhirat. Ya kan? Itu ya kalau tidak, Pak. Kalau kita punya ilmu tak terhubung dengan Allah, kita punya ilmu tidak terhubung dengan akhirat, maka sebenarnya ilmuwan tapi dia jahil dalam pandangan Allah. Bodoh di sini bukan hanya ilmu, tapi juga perilakunya tidak terhubung dengan Allah. Mungkin ilmunya tinggi, Pak. Ya kan? Pengetahuan agamanya tinggi, pengetahuan apanya tinggi, tapi semuanya tidak terhubung dengan Allah. Maka itu sebenarnya kita sedang membicarakan bagaimana menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Pertama, ilmunya tersambung dengan Allah. Yang kedua, ilmunya tersambung dengan akhirat. Nah, coba kita lihat di sini, Pak. Ada orang bodoh merasa pintar, itu yang disebut dengan la yatagha. Dengan ilmunya yang hebat tadi dia merasa pintar. Maka kadang-kadang dia tidak perlu Allah pun, Pak. Tidak perlu Allah, maka tidak percaya kepada Tuhan sekalipun. Tidak percaya kepada akhirat. Ada tidak itu, Pak? Banyak kan? Ya kan? Maka itu ada ilmu yang tingkatnya indra, Pak. Ini hewan pun punya ini. Ya. Kalau tingkat indra, hewan insting, ya kan? Itu ada, Pak. Semuanya diberi ilmu oleh Allah. Taruh saya si koko roti gak cie, Bu. Kue semalam pagi tiba mah di malahnya datang. Tiba telusuri, Pak, dari masa mui kau sebenarnya. Kalau dari luar tuh, Pak, coba bayangkan penciumannya. Dari luar itu datang sampainya kemari, Pak. Boleh diuji nanti malam, tan sekolah yang manisan. Iya kan? Manjalanya, Pak, entah kasih kau lewat manjalanya. Pokoknya ada saya jalan. Maralah penciumannya hebat. Tapi dia tidak ilmuwan. Iya kan? Nah, kalau hanya tingkat indera. Kalau tingkat akal banyak, Pak, orang sekarang ini yang menggunakan otaknya. Ya kan? Makanya tujuan pendidikan itu menjadikan berakhlak mulia. Ya kan? Dulu ada iman dan takwa namanya. Imtak. Ada imtek, ada imtak. Apakah dengan anak-anak dibiarkan saja berpakaian selera dia, apakah itu sampai ke tingkat iman dan takwa? Berakhlak mulia. Ya pakai rok pendek, penusi kau. Ya kan? Ya terserah dia, Pak. Enggak usah buat peraturan. Dihimbau enggak boleh. Ya kan? Saya sudah berapa kali ikut di MUI mempreteli gimana. Ini luar biasa untuk anak-anak kita. Yo kalau seperti ibu-ibu bapak kau satu anaknya yang mengkat anaknya harus pakai jilbab ke sekolah. Kalau alhamdulillah, Pak. Kau ibunya ndak lawan jilbab bakah? Kan mungkin ibunya menyuruh pakai sekolah, anaknya berjilbab, sementara waktu sekolah bebas saja cara berpakaian. Ya kan? Ini kadang-kadang begitu, Pak. Jadi hari ini saya jam 10 diundang ke DPRD.
ya kan, untuk membicarakan bagaimana sikap tentang SKB 3 menteri, ya kan? Tak tanggung-tanggung Pak, 3 menteri, orang-orang hebat, ya hebat melawan Allah, gitu. Ya kan? Maka itu Bapak Ibu kalau mau membaca sampainya kepada iman. Ini target kita Pak. Bacalah sampai kepada iman kepada Allah. Mau baca yang lebih tinggi tentang bumi ini, kenapa bumi ini begini, kenapa gerakannya begini, ilmu bumi namanya, atau ilmu gempa, tapi gempanya itu sampai nanti kepada Allah. Itu yang dimaksud. Kalau tidak, la ya Allah. Itu sok-sok hebat itu. Apalagi kalau dia punya ilmu, punya kekuasaan untuk menentang Allah. Nah, itu lebih hebat lagi tuh. Ya kan? Dia punya ilmu, dia punya kuasa. Kan pertama tidak punya apa-apa, Pak. Lalu diberi ilmu. Dengan ilmu dia berkuasa. Dengan ilmu dia kaya. Dengan ilmu dia punya kekuatan. Dengan ilmu dia punya pangkat, punya power. Lalu powernya itu, ilmunya itu, hartanya itu digunakannya untuk menentang Allah. Itu yang disebut la yatawah. Manusia sok hebat. Jangan-jangan kita juga termasuk sok hebat juga di sini. Iya kan? Hah? Sok hebat gitu kan? Maka itu di wahyu inilah Pak yang membimbing kita supaya sampai ke tingkat iman, indra, akal ditambah dengan wahyu, membaca kita sampai ke tingkat iman, membaca kita sampai ke tingkat syukur, dan membaca kita sampai benar-benar yakin kepada Allah, hakul yakin. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini tadi yang saya bilang, indra, kucing, sapi, semuanya. Ilmu dengan akal ada ahli perbintangan, ahli teknologi, ahli ini. Maka itu yang kita butuhkan. Semua ini dituntun dengan wahyu. Dengan wahyu inilah Pak, ilmu terhubung dengan Allah, ilmu terhubung dengan akhirat. Apa itu wahyunya? Apa wahyu di sini? Hah? Al-Quran. Kalau gitu, kalau ingin terhubung dengan Allah, berinteraksilah dengan Al-Quran. Kalau ingin berhubungan dengan akhirat, berinteraksilah dengan Al-Quran. Inilah yang kita lakukan Pak. 1 ayat, 1 pekan. Cukup enggak Bu? Hah? 1 ayat 1 pekan cukup? Ya tambahlah di rumah gitu. Saya satu ayat saja 1 jam tidak cukup, apalagi satu pekan gitu. Ya kan? Semalam pulang sore-sore dari Palembang, kemudian ada wirid langsung, ya kan? Sampai tidak ada istirahat, pokoknya dengan mobil itu Pak Haji. Kalau pesawat ke Jakarta dulu kan, kalau tidak ke Batam, ya kan? Nah, Joto dari Palembang Pak, sampai sore langsung wirid, habis maghrib, Pak kajian juga sejam, memang tidak sanggup lagi, ya kan? Membaca juga sejam, kemudian lelah baru istirahat. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, supaya tersambunglah dengan Allah. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, mempelajari Al-Qur'an walaupun 1 ayat, kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kalau dia punya ilmu, dia punya harta, dia punya pangkat, dia punya kekuasaan, tapi semua itu digunakannya untuk menentang Allah, maka itulah yang disebut la yatgha. Siapa orangnya? Ini orangnya yang diberi sampel oleh Allah. Contoh orang-orang yang la yatgha selama ini, Fir'aun. Dia punya kekuasaan, dia punya power, dia punya bala tentara yang luar biasa, tapi digunakannya untuk menentang Allah. Bukan dia tidak berilmu. Dia berilmu, tapi dengan ilmunya dia melampaui di batas. Itu namanya sok hebat namanya. Ada namanya Qarun. Diberi oleh Allah harta. Dengan hartanya dia membangkang kepada Allah.
Padahal Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan ilmu kepada dia bagaimana cara mendapatkan harta. Ada Haman, panglima perang, ya kan? Tapi siapa sekarang panglima perangnya? Jenderal lah kira-kira ya. Nah, kalau sekarang Pak, ya jenderalnya bintang 4, kapal perlu bintang-bintang banyak, ya kan? Kalau tidak digunakan untuk taat kepada Allah, inilah orangnya Haman, tenggelam juga. Ada namanya Namrud, yang sempat menenggelamkan Nabi Allah dengan lautan api. Itu Nabi Ibrahim. Ujungnya hebat juga. Ada lagi Abu Jahal di sini Pak. Ada satu lagi sebenarnya Abu Janda gitu ya. Ya kan? Di sini ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Menurut para mufasir, Abu Jahal dengan Abu Lahab itu Pak, itu Fir'aunnya Quraisy. Jadi kalau ini Fir'aunnya pada masa Nabi Musa, Abu Jahal dengan Abu Lahab adalah Fir'aunnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Nanti akan kita tengok di bawah Pak, ada nanti ayat-ayat berapa. Kalau sekarang, maka itu Bapak Ibu, manusia melampaui batas, perilakunya melampaui batas, kebijakannya melampaui batas, perbuatan sehari-harinya sudah melampaui batas. Batas kemanusiaan yang harusnya mereka taat kepada Allah, justru kehebatannya, kekuasaannya digunakan untuk menentang ajaran Allah, yaitu Al-Quran. Ya kan? Maka itu lahirlah zaman jahiliyah, zaman yang tidak mengenal adil. Nah, Bapak Ibu, ini dalam kajian kaidahnya lah, qawaidnya begini. Kata-kata itu Pak, ada namanya fi'il madhi. Kalau dalam bahasa Inggris past tense namanya, bercerita tentang masa lalu. Ada namanya al-amar, perintah, ya kan? Kalau dalam bahasa Inggris apa itu? Kalau perintah, ya seperti biasanya apa? Kalau bahasa Inggrisnya dimulai dengan kata-kata present juga awalnya, ya kan? Namanya sit, duduk, nah, itu perintah. Jadi kalau dimulai dengan kata kerja, itu perintah, ya kan? Ada namanya present continuous tense dalam bahasa Inggris, ya kan? Kok bahasa Inggris contohnya jadinya ya? Bentuk orang Inggris ada nyampanya. Kalau di bahasa Arabnya ada namanya fi'il madhi, ada fi'il amar, ada fi'il mudhari'. Mudhari itu berlaku dulu, sekarang dan akan datang. Nah, kenapa di sini Allah memakai fi'il mudhari'? La yatgha. Karena perangai manusia yang melampaui batas ini ada dulu, ada sekarang, dan akan ada nanti. Itulah Allah memilih kata la yatgha. Seperti Fir'aun ini ada dulu, sekarang, besok ada Pak. Seperti Qarun ada. Dulu dia miskin lalu kaya, lupa dengan Allah. Seperti Haman, dulu dia biasa saja, dapat pangkat, lalu dikasih pangkat, bintang segala macam, lalu dia lupa pada Allah, ya kan? Makanya Allah menggunakan kata la yatgha. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini kebodohan yang diamalkan atau yang sedang terjadi di waktu ayat ini turun. Coba kita bawa ke 1400 tahun yang lampau. Di waktu ayat ini turunkan kepada Nabi Muhammad, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Siapa manusia yang ditunjuk pada waktu itu? Pertama ya ini orang-orang ini. Dalam segi akidah mereka syirik. Dalam segi ibadah mereka itu berpura-pura. Ya kan? Ada yang bersiul-siulan, ada yang bertepuk-tepuk tangan, ada yang tidak berpakaian. Begitulah cara ibadahnya. Itu yang disebut melampaui batas. Kalau ibu-ibu, kalau ada imamnya sasek, baca Roma negurnya. Hah? Apa?
Bertepuk itu orang jahiliyah. Apalagi? Aku lebih hebat lah itu. Makanya di posisi seperti ini, gitu. Jadi bukan tepuk tangan. Kalau posisinya lagi duduk, pahanya. Tapi jam paha kawan lo. Enak untuk beri kode, ya kan? Dalam pergaulan mereka berzina, mereka mabuk. Ini pada kondisi ayat ini turun, Pak, Ibu. Makanya Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha. Mereka itu berzina, mereka itu mabuk. Dalam segi ekonomi riba, timbangan dikurangan. Aku yang riba sekarang masih. La yatgha. Ya, masih juga, Pak. Ya kan? Dalam perpakaian mereka telanjang, tariannya terbuka segala macam. Sekarang mau dibuka juga. Terserah mau apa. Jadi kalau guru agama, Pak, seperti beliau kan nanti tanya, Pak Ustadz, kami kok kamu sekolah negeri. Kok sekolah negeri pertama sekali ke Pak? Sekolah negeri ini milik siapa sebenarnya? Hah? Coba rujuk balik ke belakang, Pak. Iya, pemerintah yang punya. Kalau tidak banyak sekolah negeri ini dulu tanahnya diwakafkan oleh umat, iya apa enggak? Iya kan? Supaya ada sekolah di sini, nenek mama mewakafkan tanahnya. Iya enggak? Berarti siapa yang punya sebenarnya? Umat Islam punya. Disumbangkan tanahnya untuk sekolah di sini, numpang di sini dulu. Iya kan? Pakai sekolah ini, carikan tanah, Pak. Sekarang, iya kan? Jadi inilah bentuk diantaranya, Bapak Ibu, yang disebut di waktu ayat ini turun, iya kan? Innal insana la yatgha. Manusia itu melampaui batas. Dalam segi akidah mereka seperti ini, dalam segi ibadah mereka seperti ini, dalam bergaul mereka begini, dalam ekonomi mereka seperti ini, cara berpakaiannya juga seperti ini. Inilah yang disebut dengan kata la yatgha. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, harus kembali kita Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Mulai dari kenabian ayat 6 ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini menunjukkan nanti mulai masuk manusia melampaui batas. Insya Allah kita lanjutkan pada ayat yang ke-7 pada pekan yang akan datang. Jadi satu ayat satu pekan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.